سيدي مولاي محبوبي ويا أملي يا حبيبا وحده يحنو ويشفع لي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا واسعة الفهوم بجاه نبيك المعصوم صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني وهاب يا غني، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نوينا ما نهى به أسلافنا الصالحون، نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من حسن النيات. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, karunia hidayah dan inayah dan taufik, hingga alhamdulillah kembali lagi dalam kajian mingguan kerjasama Majelis Al-Muwasalah Pusat dengan Majelis Al-Muwasalah Wilayah Jember, dan di sini kita bersama mengkaji dua kitab min turathina, kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah lil-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dan kitab Bidayatul Hidayah lil-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahumullah ta'ala. Dalam kajian kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah masih kita membahas perihal bab al-fiqh. Nah, karena beliau di sini memulai kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah dengan perihal al-aqidah atau arkanul iman, kemudian arkanul Islam, yakni fikih. Dan insyaallah ada bagian ketiga perihal tentang al-ihsan. Ikhwani, di dalam Ar-Risalah Al-Jami'ah kita masih dalam kajian ibadah, dan tepatnya kita masih di babul hajj, dan bab haji adalah bab terakhir ya, di kajian al-ibadat di kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah. Dan lebih tepatnya lagi kita insyaallah akan membahas hari ini wajibatul hajj ya, wajibatul hajj. Seperti yang pernah kita bahas bahwasanya amal-amal haji itu terbagi tiga. Ada namanya arkan, rukun-rukun. Yang kedua wajibat, wajib-wajib. Yang ketiga sunan, yang sunnah-sunnah. Gitu. Teman, di bab haji ini dibedakan antara rukun dan wajib. Kalau di bab yang lain ya sama aja, rukunnya wajib. Tapi kalau di bab haji lain. Keduanya memang harus dilakukan, baik pun arkan ataupun wajibat. Namun bedanya di bab haji ini, bila mana orang tidak melaksanakan rukun, maka hajinya tidak sah. Tapi kalau seandainya orang tidak melaksanakan al-wajibat, maka hajinya sah. Tapi dia diwajibkan atasnya membayar dam ataupun fidyah. Wah, kata ikhwan. Perihal tentang arkan kita sudah bahas dalam pertemuan yang lalu. Yang ringkasnya adalah adapun haji ada 5 rukun yang harus dilaksanakan. Bila mana satu nggak dilaksanakan, maka hajinya tidak sah. Yang pertama adalah al-ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaful ifadah, yang keempat adalah sa'i, yang terakhir adalah al-halq, mencukur rambut. Wah, kata teman, mencukur rambut ini cukup 3 rambut saja paling minimal. Wah, kata dengan cara apapun. Tapi afdolnya dibotakin sama bagi laki-laki ya. Bagi yang perempuan dipendekin aja dikit. Oke, ini yang untuk haji. Ataupun untuk umroh sama aja 5, tapi dikurangin 1, dikurangin wukuf di Arafah itu. Jadi untuk umroh rukun-rukunnya adalah ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, dan halq, dan mencukur rambut dikit. Wah, kata. Itulah pembahasan tentang rukun. Yang akhir kali kita bahas masalah tawaf dan sa'i. Syarat-syaratnya tawaf dan wajib-wajibnya tawaf dan sa'i juga. Dan insya Allah kita di sini akan membahas wajibatul haji. Wajib-wajibnya haji. Ada 5 perkara juga yang harus kita laksanakan ketika kita menunaikan ibadah haji. 5 perihal. Namun seandainya kita tinggalkan satu ini dari 5 ini, maka hajinya tetap sah, tapi kita dikenakan dam ataupun fidyah, wajib bayar dam.
Begitu ya, ikhwan. Nah, apa 5 itu kita akan bahas insyaallah dalam pertemuan kali ini باذنillah taala. Bismillah, tafadhal al-akh al-qari yaqra. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Amin. Babul wajibatul haji. Nah, Wa wajibatul haji al-ihramu minal miqati nah. wal mabitu bi musdalifata lailan nahri wal mabitu layali tasyriki bimina wal ramyu wa tawaful wada'i. Ya, bismillah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah wajibatul haji. Wajib-wajibnya haji. Yang tadi barusan kita jelaskan bahwasanya ini 5 perkara harus dilaksanakan. Kalau seandainya kita tinggalkan tanpa uzur, maka dosa. Namun, bila mana kita tinggalkan salah satunya atau 5-5-nya, tetap hajinya sah. Tapi apa? Tapi kita kena dosa bila mana kita tinggalkan tanpa uzur dan wajib bayar fidyah. Itu mutlakon, baik pun uzur atau enggak uzur. Wajib kita bayar fidyah atau dam. Begitu ya, kawan. Nah, ini namanya wajibatul haji. Wajib-wajibnya haji. Di sini beliau menyebutkan 5 perkara. Yang pertama al-ihram minal miqat. Ihram dari miqat. Yang kedua mabit. Mabit artinya menginap, bermalam di Muzdalifah, di tempat namanya Muzdalifah, lembah Muzdalifah. Kapan? Lailatul Nahar, pada malam hari raya haji. Yang kedua, yang ketiga wal mabitu layalit tasyriq bimina. Bermalam di malam-malam tasyriq, itu adalah malam ke-11, ke-12 dan ke-13 di mana? Di Mina, di lembah Mina. Ketiga itu. Yang keempat ar-rami, melempar jumroh. Yang terakhir yang kelima adalah tawaful wada', tawaf untuk perpisahan. Nah, ini adalah 5 perkara yang dinobatkan sebagai wajibatul haji. Hal-hal yang wajib ketika kita menunaikan haji, maka harus melaksanakan 5 ini. Kalau kurang satu, hajinya tetap sah, tapi diwajibkan kena fidyah, kena dam. Baik. Kita akan bahas ikhwan satu persatu. Yang pertama al-ihram minal miqat. Perihal ihram minal miqat, oke. Di sini agak sedikit ada apa namanya? Ini ya. Kita bedakan antara rukunnya haji yang bernama ihram dan wajibnya haji yang bernama al-ihram minal miqat. Oke. Dalam rukunnya haji itu ihram, itu harus dilaksanakan. Rukun itu ya harus dilaksanakan. Bila ditinggalkan maka hajinya nggak sah. Ihram artinya apa? Kita berniat. Maka harus kita berniat. Nawaitul hajjah wa ahramtu billahi ta'ala. Niat itu namanya ihram. Itu hukumnya rukun. Suatu kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Kalau ditinggalkan maka hajinya tidak sah. Tapi ya kita bahas di sini bukannya ihramnya, tapi minal miqat. Ihram itu kan ihram kan rukun kan ya. Tapi ihram itu nggak bisa sembarangan kita laksanakan. Ada waktu-waktu tertentu dan ada tempat-tempat tertentu. Penetapan ihram itu di waktu dan di tempat yang tertentu. Nah, ini namanya wajibatul haji. Ini adalah perihal yang wajib. Masuk dalam golongan wajibatul haji. Ihram itu sendiri adalah rukun. Tapi penetapan ihram di waktu dan tempat tertentu masuk dalam kategori wajibatul haji. Nah, itu ikhwan, ini adalah bedanya. Begitu. Di sini ada 2, miqat. Miqat zamani dan miqat makani. Gitu. Miqat zamani adalah waktu-waktu tertentu. Oke. Miqat makani, tempat-tempat tertentu. Gitu. Untuk haji, maka waktunya sempat kita bahas kan, waktunya adalah bulan Syawal penuh dan bulan Dzulhijjah penuh dan juga 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bulan Syawal penuh, bulan Dzulqa'dah penuh dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, ini adalah waktunya untuk sah kita ihram. Yang namanya miqat zamani. Gitu. Dan itu waktu akan habis kapan? Itu waktu akan habis dengan terbitnya matahari tanggal 10 Hijriyah. Wahakadha. Wahakadha. Tamam ikhwan. Nah, itu namanya miqat zamani. Miqat zamani. Waktu untuk ihram. Adapun miqat makani, tempat-tempat untuk ihram ini sudah ditentukan oleh Nabi SAW. Kalau kita ihram di selain tempat itu maka ihramnya sah-sah aja.
Ya, ihramnya kan rukun itu. Ihramnya sah-sah aja, tapi apa kena dam gitu, kena wajib bayar fidyah gitu, kena dam. Bila mana kita tidak ihram sesuai tempat ataupun waktunya. Wah kata. Wah kata ikhwan. Adapun tempat-tempat ini ma'ruf sudah ditentukan dalam beberapa hadis. Kita mulai dari ahli Makkah dulu. Kalau ahli Makkah itu orang yang memang tinggal di Makkah atau orang yang dari luar Makkah yang sudah menetap di Makkah sebelum dari Syawal, ya. Patokannya sebelum dari Syawal, dia sudah di Makkah, maka hukumnya seperti orang Makkah. Maka bagaimana mikotnya untuk haji? Dimulai dari rumahnya. Disitulah dia berihram. Itu. Haitsu manzilihi. Untuk umroh, kalau seandainya dia mau umroh, maka mikotnya adalah adnal hil, dia keluar ke tempat yang hil, bukan yang haram gitu. Karena lingkaran haram al-makki itu haram namanya. Luar dari lingkaran itu namanya hil. Tapi disunahkan kita untuk migatnya umroh, sunah ke apa namanya? Tan'im namanya. Masjid. Wahad ma'ruf. Wahad ma'ruf, ada di situ Masjid Sayyidah Aisyah. Disunahkan kita ihram di situ untuk umroh ya. Oke. Oke, itu kan ahli Makkah. Adapun selain dari ahli Makkah, maka miqat haji dan umrahnya mereka sama. Nah ini taban telah dibagi-bagi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ditentukan dari arah mana kita datang ke kota Makkah itu. Bila mana kita datang dari arah Yaman dan terus ke bawah seperti Indonesia juga masuk ke arah itu, maka miqat kita adalah Yalamlam namanya. Gitu. Kalau seandainya kita datang dari Najd, arah Riyadh itu, maka kita berihram di miqat namanya Garnul Manazil. Wah, kata. Sekarang ma'ruf kok sudah masuk ke daerah Taif situ. Bagi orang yang datang dari arah Irak ke sana itu, maka miqatnya namanya Dzatu Irq. Wah, kata. Adapun yang datang dari arah barat Syam, Mesir dan Maghrib gitu, daerah barat sana, maka miqatnya adalah Al-Juhfah. Adapun yang datang dari atas dari Madinah dan arahnya ke atas sana, maka miqatnya adalah Dzul Hulaifah yang sekarang ma'rufnya dengan Abyar Ali. Gitu, Abyar Ali. Nah, ini adalah miqatnya. Kita harus miqat di tempat itu ataupun di tempat yang sejajar itu ataupun sebelumnya. Masih muskilah. Yang tidak boleh kalau seandainya kita melewati tempat-tempat ini tanpa kita berihram, tanpa kita niat, sedangkan kita mau bermaksud untuk menunaikan ibadah haji. Tapi kita nggak niat setelah kita melewati tempat yang ini ataupun yang sejajarnya, begitu ya kawan. Nah, baru kena dam gitu. Solusinya adalah kalau ente nggak mau kena dam, balik lagi ke tempat yang tadi, udah hilang damnya. Kalau seandainya ente balik lagi ke tempat yang tadi. Nah, itu namanya al-ihram minal miqat wa hakadha ikhwan. La ilaha illallah. Di sini kalau seandainya kita datang dari Indonesia contohnya, dan kita berhenti di alam atau yang sejajar dengannya, teman, di sini ada bahas panjang di kalangan ulama perihal ihram dari airportnya Jeddah, apakah itu sejajar dengan Yalamlam atau tidak. Bahasan yang panjang yang banyak khilafnya di situ. Wa ala kulli hal. Bisa juga kita datang dari Indonesia contohnya, tapi kita pakai miqat yang lain juga bisa, nggak apa-apa, masih muskilah. Bisanya kita menunaikan apa namanya ziarah dulu ke Madinah. Kemudian kita ikut miqatnya Ahlul Madinah. Begitu, Dzul Hulaifah itu masih muskilah. Nggak apa-apa. Yang tidak boleh bila mana kita melewati area yang miqat ini tanpa kita berihram, nah baru kena dam di situ. Wah, kata ikhwan. Ini adalah rukun yang pertama, masalah ihram. Oke. Ini adalah kewajiban yang pertama, wajibatul haji yang pertama, al-ihram minal miqat. Wajibatul haji yang kedua adalah al-mabit bi Muzdalifah. Oke. Muzdalifah adalah nama lembah ya, ikhwan. Nama lembah yang enggak terlalu besar, Muzdalifah di situ. Itu biasanya setelah kita wukuf di Arafah, kita jalan untuk menuju ke Mina, lewat di lembah itu, lembah Muzdalifah namanya. Nah, di situ kita wajib bermalam. Oke. Kapan waktunya? Ini perhatikan. Waktu wajibnya kita bermalam di Muzdalifah dimulai dari pertengahan malam hari raya. Jadi 9 malam ke 10 gitu. Mulainya pas jam 12 malam gitu. Pertengahan malam dan kelarnya sampai kapan? Sampai tulu al-fajar, sampai terbitnya fajar. Gitu. Jadi waktunya enggak terlalu panjang memang. Wah, kata. Nah, kita harus bermalam di situ. Arti bermalam enggak harus tidur, enggak harus. Bahkan enggak harus duduk. Walaupun
sekejap, walaupun semenit ataupun 1 detik kita walaupun melewati saja cukup di situ. Artinya kita harus ada di tempat ini antara waktu pertengahan malam sampai terbitnya fajar gitu. Nah, itu namanya mabit di Muzdalifah. Begitu ya, kawan. Taban disunahkan. Taban biasanya kan di sini kita wukuf di Arafah. Setelah wukuf di Arafah, maghrib itu langsung kita jalan menuju ke Muzdalifah. Nyampe di Muzdalifah biasanya jam 10, jam 11, ada yang nyampe jam 12 kalau misalnya macet. Kata. Nah, kita nyantai dulu di Muzdalifah, dan disunahkan di Muzdalifah ini kita ngambil batu-batu untuk kita melempar jumroh nanti di Mina. Gitu. Jadi lempar jumroh itu batu-batunya disunahkan kita bawa dari mana? Dari Muzdalifah. Begitu ya. Nah, di sinilah kita sunnah mengambil batu-batu. Duduk di situ, kata. Salat tahajud di situ, ngambil batu di situ juga. Kata. Juga disunahkan mandi tepat untuk mabit di Muzdalifah ini. Teman disunahkan juga kita salat maghrib dan isya jamaah akhir di Muzdalifah. Kan kita jalan tadi dari Arafah tuh. Maghrib. Tapi disunahkan salat maghribnya bukan di Arafah, di Muzdalifah. Nanti kita jamaah akhir di Muzdalifah. Sunnahnya begitu. Itu ikhwan. Nah, cukup sekejap di Muzdalifah, langsung kita jalan lagi kemana? Ke Mina untuk lempar Jumratul Aqabah. Wahakata. Ini adalah ini adalah kewajiban yang kedua, adalah al-mabit di Muzdalifah. Insyaallah kita akan lanjut kembali dalam pertemuan akan datang membahas kewajiban ketiga daripada wajibatul haji, yaitu adalah al-mabit bi Mina. Insyaallah. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik untuk bisa naik haji insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah amin. Ya khair, tafadhal silahkan. الآن نبدأ في قراءة كتاب بداية الهداية للإمام أبي حامد الغزالي، وعلى القارئ أن يقرأ فليتفضل. نعم. وليس بين الطلوع والزوال. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمكم الله تعالى ونفعنا به وبعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وليس بين الطلوع والزوال راتية من الصلوات إلا هذه، فما فضل عنه من أوقاتك فلك فيه 4 حالات. أولى وهي الأفضل أن تصرفه لطالب العلم النافع في الدين، الفضول الذي أكب الناس عليه وسموه ما، والعلم النافع مزيد في خوفك من الله تعالى، ويزيد في بصيرتك بعيوب نفسك، ويزيد في معرفتك بعبادة ربك عز وجل، يقللك من رغبتك في الدنيا، ويزيد في رغبتك في الآخرة، ويفتح بصيرتك بآفات أعمالك حتى تبرز منها، فيعرف مكائد الشيطان وغروره وكيف يلبسه على العلماء السوء حتى عرضهم لمقت الله عز وجل حيث أكلوا الدنيا بالدين واتخذوا العلم وسيلة إلى أموال من السلاطين وأكل أموال الأغقات واليتامى والمساكين، وصرف همتهم طول نهارهم إلى طالب الجاه منزلة في القلوب الخلق، واضطرهم ذلك إلى المراءة والمناقشة والمباهة. Baik, bismillah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Di sini Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala membahas masalah ada ma baina tulu' syams ila zawal. Apa yang semestinya kita lakukan antara waktu ini, antara terbitnya matahari sampai zuhur, sampai zawal. Waktu yang penuh berkah ini semestinya kita gunakan buat apa? Kemarin dibahas, beliau berkata bahwasanya bila mana sudah terbit matahari, maka yang pertama kali yang kamu lakukan adalah sholat. Sholat apa itu namanya? Sholat isyraq. Seperti kita bahas minggu yang lalu, ikhwan ya. Kemudian bila mana sudah lewat dari 1/4 siang, ya, kira-kira jam 9, jam 10, maka jangan lupa sholat duha. Gitu ya, ikhwan. Nah, antara waktu ini, selain isyraq dan duha, maka enggak ada lagi sholat sunat yang memang disunahkan di waktu ini.
Kecuali kalau orang yang mau sholat nafil mutlak masih muskilah. Beliau berkata, "Walaysa baina tulu'i wa zawal ratibatu minas shalawat illa hadhihi." Dan tidak ada antara terbitnya matahari sampai zuhur itu salat sunnah yang ratib yang tetap, ya, salat sunnah yang tetap di waktu ini melainkan salat duha, ya. Isyraq dan duha tadi. Nah, berarti apa? Berarti banyak sekali waktu yang longgar. Berarti banyak waktu yang kosong. Setelah kita salat isyraq dan salat duha itu cuma memakan beberapa menit saja. Sedangkan di sini ada kira-kira 6 jam. Kita gunakan buat apa? Beliau berkata, "Fama fadala anhu min awqatika, fama fadala anhu min awqat," maka yang lebih eh, daripada waktu-waktumu di waktu ini, falaka fihi arba'u halat, maka engkau mempunyai 4 keadaan. Pilih 4 amal yang semestinya engkau lakukan di antara waktu yang panjang, masya Allah berkah ini. Memang subhanallah ikhwan, itu adalah waktu yang sangat berkah. Biasa bersabda, "Burika li ummati fi bukuriha," diberkahi untuk umatku di pagi-pagi hari mereka. Waktu yang penuh berkah, waktu yang pagi itu. Nah, hendaknya kita gunakan buat apa? Ada 4 pilihan kata Imam Ghazali. Apakah kita bekerja di situ, atau kita membantu orang di situ, atau kita menuntut ilmu di situ. Nah, di sini Imam Ghazali menawarkan kita 4 pilihan. Pilihan pertama yang paling afdal, al-ula wa hiya al-afdal. Yang pertama yang paling afdal adalah antasrifahu ila talabil ilm. Engkau menyalurkan tasrifahu atau menggunakan waktu ini untuk apa? Untuk menuntut ilmu an-nafi' fid din, yang manfaat untuk agamamu, gitu. Carilah ilmu. Kalau bisa waktu ini gunakan untuk menuntut ilmu. Tapi ilmu yang mana? Kata Imam Ghazali, ilmu yang bermanfaat untuk agamamu. Dunal fudul alladhi akabban nasu alaihi wa sammuhu ilman. Bukanlah ilmu-ilmu yang fudul, kata Imam Ghazali. Ilmu yang Ghazali menilainya ilmu yang kepo kalau bahasa kita. Wah, kata ilmu yang fudul. Yang akabban nasu alaihi, yang mana orang-orang demen dengan ilmu-ilmu itu, yang mereka menamai itu dengan ilmu, padahal bukan ilmu, kata Imam Ghazali. Itu perihal yang fudul saja, kata beliau, perihal yang yang sangat tidak penting untuk diketahui, dan orang-orang menamakan itu adalah suatu ilmu, muwah-wahkannya suatu ilmu, padahal bukan ilmu sama sekali, kata Imam Ghazali. Nah, yang kayak gitu jangan kau cari, kata Imam Ghazali. Jadi kita harus mencari apa? Kita harus mencari ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat. Pertanyaan, ilmu yang manfaat itu bagaimana kriterianya, ikhwan? Nah, di sini Ghazali membawakan kriteria ilmu yang nafi, yang bermanfaat. Nah, ini luar biasa, ikhwan. Kriteria yang Ghazali bawakan di kitab Bidayah Hidayah menjadi rujukan apa definisi ilmu yang nafi. Jadi ada 2 ilmu itu, ilmu yang nafi dan ilmu yang ghairu nafi. Ilmu yang nafi dan ilmu yang ghair nafi. Ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat, yang membawakan manfaat. Yang pertama. Yang kedua, ilmu ghair nafi, ilmu yang enggak ada manfaat sama sekali untuk dunia dan juga untuk akhirat. Nah, kita akan bahas kriteria ataupun definisi ilmu yang nafi, yang bermanfaat. Yang Ghazali menyebutkan ilmu ini dengan panjang lebar definisinya. Kita artikan dulu secara global. Beliau berkata, "Oleh ilmu nafi'u ma yazidu fi khaufika min Allah." Ilmu nafi adalah ilmu yang menambahkan rasa takutmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini patokan pertamanya. Oh, la ilaha illallah. Kalau seandainya ilmu itu dengannya kita makin takut kepada Allah karena mengetahui ilmu itu, nah itu namanya ilmu yang manfaat. Tapi kalau seandainya ilmu itu tidak menambahkan kita rasa takut kepada Allah, bahkan menjauhkan kita, melupakan kita dari Allah Ta'ala, maka itu bahaya ilmu yang seperti itu. Bukanlah ilmu yang nafi sama sekali, ilmu yang dhar, yang bahaya itu. Gitu. Jadi ilmu yang nafi syaratnya pertama adalah ilmu yang menambahkan rasa takutmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yazidu fi basiratika bi uyubi nafsik, dan ilmu itu menambahkanmu dalam pandangan mata hatimu, basirah. Memandang apa? Memandang uyubi nafsik, kekurangan dirimu. Ilmu yang menyadarkanmu bahwasanya engkau ini hamba yang sangatlah lemah, hamba yang sangatlah kurang. Ilmu yang membuatmu tawadhu, itu artinya. Bukanlah ilmu yang membuatmu sombong, enggak. Ilmu apapun bila mana membuat kita sombong, maka jauhkanlah ilmu itu. Jangan sampai diterusin, ikhwan. Bahaya kalau diterusin, lama-lama jadi ulama su akhirnya. Syarat yang kedua, ilmu nafi adalah ilmu yang membukakan mata hatimu untuk memandang kekurangan-kekurangan. Begitu. La ilaha illallah. Yang ketiga, wa yazidu fi ma'rifatika bi'ibadati rabbika azza wa jal, dan menambah pengetahuanmu
atas pola beribadah kepada Tuhan Subhanahu wa taala, mengajarkan kita bagaimana kita beribadah yang benar kepada Allah taala. Wa yugallilu min raghabatika fid dunya wa yazidu fi raghabatika fil akhirah. Dan ilmu ini yang yugallil, yang meminimalkan gitu, yang mendikitkan kecondongan ke dunia dan menambahkan kecondonganmu ke akhirat gitu. Ilmu yang membuatmu nggak demen lagi sama dunia. Ilmu yang membuatmu hanya pengen ke akhirat saja. Itu namanya ilmu nafi'. Wa yaftahu basirataka bi afati a'malika hatta tataharraza minha. Dan ilmu itu yang membukakan mata hatimu juga biafat a'malika, atas apa namanya, amal-amalmu yang kurang, yang banyak kekurangannya, banyak penyakitnya, hatta tataharraza minha, sehingga engkau bisa lain kali menghindari kekurangan itu. Kalau beramal jangan sampai riya, kalau beramal jangan sampai ujub. Nah, itu ilmu yang mengajarkan kita bagaimana kita menghindari riya, menghindari ujub dalam amal itu. Gitu. Wa yutli'uka 'ala makaidi syaitan wa ghururih. Dan ilmu itu juga, ilmu nafi itu yutli'uka, apa namanya, membawakan engkau suatu pengetahuan 'ala makaidi syaitan, atas tipu daya syaitan. Wa ghururi, sama tipu dayanya, muslihatnya, wa kaifiyati talbisi, dan bagaimana dia menipu atas ulama-ulama hatta arradahum, sehingga syaitan itu membawa mereka berhadangan dengan magatillah, dengan murka Allah Subhanahu wa taala, wa sakhatihi, dan kemarahannya. Wa hakadha. Ulama na'udzubillah min dzalik. Mereka dibenci oleh Allah taala. Kenapa? Karena mereka tertipu dengan tipu dayanya syaitan. Nah, ilmu nafi ini ilmu yang mengajarkanmu untuk bisa menghindari bagaimana tipu daya syaitan itu. Wa hakadha. Nah, jangan sampai kita digiring oleh syaitan sehingga kita mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa ulama seperti itu dimurkai oleh Allah taala? Mereka terkena tipu daya syaitan. Di sini beliau menyebutkan haitsu akalud dunya bidin, karena mereka ulama itu memakan dunia menggunakan agama mereka, menjual agama mereka demi mendapatkan dunia yang tidak ada artinya, yang sepele. Wattakhadhul ilma wasilatan ila akhdhil amwal min as-salatin. Dan mereka menjadikan ilmu itu sebagai wasilah perantara untuk mengambil harta-harta daripada raja-raja ataupun orang-orang lain. Wa akal amwalil awqaf, dan menjadikan ilmu itu perantara untuk bisa mereka memakan harta-harta wakaf ataupun harta-harta anak yatim, harta-harta orang miskin. Wa sarafa himmatahum tula naharihim ila talabil jah wal manzila fi qulubil khalq. Dan mereka ulama itu akhirnya mereka menyalurkan semua semangatnya, sepenuh siang hari mereka alihkan semua semangatnya untuk apa? Untuk mencari kedudukan. Nah, gitu. Wal manzilah, mencari pandangan gitu di hati manusia. Wattarrahum dzalika ilal mura'ah wal umara wal munafasah wal mubahah, sehingga itu membuat mereka untuk akhirnya mereka apa namanya, berpamer-pameran ataupun apa namanya, berbeda pendapat demi tenar begitu, ataupun berlomba-lomba gitu, atau berbangga-bangga. Itu semua perihal yang keji yang timbul karena mereka mau menginginkan dunia. Akhirnya deh berantem deh sama sesama begitu. Imam Syafi'i beliau menceritakan bagaimana kekejiannya dunia, ketika engkau dunia itu bagaikan jifah gitu. Jifah bangkai yang dikerubuti, yang dikerumunin oleh anjing-anjing yang di sampingnya. Bila mana engkau mau mengambil bangkai itu, maka engkau siap-siap untuk apa namanya, untuk berlawanan dengan anjing-anjing yang di sampingmu. Begitu. Nah, itulah perihal dunia. Bila mana engkau menjadikan ilmumu dan ibadahmu, padahal luar biasa, padahal ilmu itu suatu jalan yang bisa engkau tempuh dengannya untuk menuju Allah Ta'ala. Akhirnya dibuat ilmu itu perihal untuk mendapatkan hal yang sepele. Na'udzubillah min dzalik. Nah, dunia. Ya akhirnya apa? Akhirnya bertabrakan sama sesama, dengki-dengkian, iri-irian, saling caci maki. Semua kenapa? Karena ada hubbud dunia di hati mereka. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, walaupun hadis fihi kalam, hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Yang Baihaqi meriwayatkan hadis itu, hubbud dunia, cinta dunia itu adalah ras, kepala, sumber dari setiap kesalahan.
gara-gara hubud dunia akhirnya saling caci maki, saling meremehkan sesama gitu. Akhirnya saling mengucilkan, saling menghina. Karena apa? Karena ada hubud dunia di hatinya. Nauzubillah min dzalik. Wa hakadha. Nah, itulah ulama su, mereka yang menjual agama mereka demi mendapatkan dunia yang sangat sementara, yang sangat sepele. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita jadi yang seperti itu. Nah, ilmu nafi, ilmu yang mengajarkanmu bagaimana tertipunya mereka para ulama su oleh tipu daya syaitan. Jangan sampai engkau jatuh seperti mereka. Nah, ini adalah beberapa sifat-sifat tadi, itu adalah sifat-sifatnya ilmu yang nafi. Yang pertama tadi apa? Menambahkan rasa takut kita kepada Allah Ta'ala. Gitu. Yang membukakan matamu untuk memandang kekuranganmu sendiri. Dan menutup matamu dari memandang kekurangan orang lain. Begitu, bukannya kebalik. Wah, kata ya kawan. Yang munafik juga menjadikanmu zuhud dari dunia dan menjadikanmu kepingin untuk mendapatkan akhirat yang banyak, gitu ya kawan. Dan mengajarkanmu pola beribadah kepada Allah dengan cara yang benar dan menjauhkan amalmu dari kekurangan-kekurangan atau penyakit-penyakit. Wahakata, seperti hasad, seperti kibir dan ujub, wahakata. Dan mengajarkanmu tipu daya syaitan sehingga engkau tidak tertipu seperti halnya ulama su yang mereka tertipu dengan tipu daya syaitan. Wahakata, na'udzubillah min dzalik. Nah, itu adalah ringkasan dari ulama dari ilmu an-nafi. Di sini Imam Ghazali agak panjang sedikit. Beliau ketika menceritakan kriteria ilmu yang nafi ini, kita akan bahas insya Allah di majelis yang akan datang. Biidznillah ta'ala. Semoga Allah Ta'ala berikan kita inayah dan taufik untuk bisa menuntut ilmu yang nafi ini. Sehingga kita bisa bertambah rasa takut kita kepada Allah Ta'ala dan rasa raghbah kita kepada akhirah. Dan semoga Allah Ta'ala membukakan mata hati kita sehingga kita bisa memandang kekurangan diri kita dan Allah Ta'ala menutupi kekurangan makhluk yang lain dari mata kita. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Ta'ala jaga kita dari tipu daya syaitan dan dijauhkan kita daripada ulama su. Na'udzubillah min dzalik. Amin ya rabbal alamin. Sekian insyaallah kajian kita pada minggu ini. Semoga Allah Ta'ala yubarik lakum wa yuwaffiqna wa iyyakum li kulli khair. Allahumma ya munafaqa al khair alaih. وفقنا الله على خير وعيننا عليه. بارك الله في هذا الدرس وكل من يسمع هذا الدرس وكل من يتابع هذا الدرس سابقا ولاحقا. واجمعنا وإياهم في دار كرامتك مع نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا بنا في الدنيا والآخرة وحقق فينا مرده الشريف واجعل كمال الابتلاء والانطواء والامتلاء فيه صلى الله عليه وسلم حتى تفنى ذواتنا في ذاته وصفاتنا في صفاته وأفعالنا في فعله على هذه الدنيا وكرنيا صلى الله على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. صلى الله عليه وسلم.